Terima kasih Anda masih bersama kami di Laporan Pemilu. Presiden terpilih versi hitung cepat Prabowo Subianto menerima ucapan selamat dari seluruh pemimpin negara, salah satunya dari Raja Yordania, Yang Mulia Abdullah II. Prabowo dan Yang Mulia Abdullah II berkomitmen untuk terus memperkuat persahabatan dan kerjasama antara kedua negara. Thank you, Your Majesty. I'd like to maybe call on you maybe in the next few weeks, if possible. Ahlan wa sahlan, and when the time is right, I want to come and visit you and congratulate you in person. I am so happy for you, and I know that your country needs you, has needed you for a long time, and I couldn't be prouder of my friend. Thank you, Your Majesty. Thank you. I really value your friendship, and I hope to see you as soon as possible. Anytime and anything you need, Thank you, Your Majesty. Thank you. I look forward to see you again. I have fond memories. I think please call me Abdullah. I have fond memories of Aman. Fond memories of Aman. I have fond memories of you too, my dear friend, and I'm so hearing your voice today put me in a very good mood. Thank you so much. My best regards to Her Majesty. My best regard to Her Majesty and to Prince Faisal, Prince Ghazi. I would like to meet them all again. I would love to. I told my wife today that I was calling you, and she was so excited. She sends her best wishes, my dear friend. We'll see you soon, either in my country or yours. Thank you, Your Majesty. Thank you. Great honor. Take care. Great honor. Thank you. Take care. Thank you. Meski penghitungan suara resmi KPU masih berjalan, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto telah mendapatkan ucapan selamat dari banyak pemimpin dunia. Apakah ini menjadi sinyal kuat kemenangan Prabowo? Mengingat perolehan suara yang diraih Prabowo Gibran berjarak cukup jauh dibandingkan dengan kedua kompetitornya di penghitungan real count sementara dan hasil rekapitulasi saat ini. Telah terhubung bersama kami secara virtual Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Selamat sore, Mas Agung. Sore, Mbak Edi. Oke, Sehat, Mas, Mbak? sehat. Mas, ini memang rekapitulasi masih berlangsung. Hari ini kan kita sudah masuk ke hari 16 ya, Mas. Artinya masih 4 hari lagi nih setelah rekapitulasi selesai dan lalu diumumkan. Nah, boleh dong Mas, apakah ini sudah menjadi kesimpulan bahwa juga tadi kita udah lihat banyak sekali pemimpin-pemimpin negara besar gitu ya sudah menghubungi langsung Prabowo Subianto dan mengucapkan selamat. Artinya memang sudah pasti ya Mas, calon presiden kita ke depan adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Iya, saya kira ucapan selamat dari berbagai negara yang sudah diterima oleh Pak Prabowo baik secara telepon ya, kemudian lewat surat maupun ucapan di media sosial dan bisa diakses oleh siapapun, itu membuktikan bahwa proses pemilu yang berlangsung di negeri kita berlangsung dengan demokratis, ya, jurdil, luber seperti itu. Jadi saya kira ini pengakuan ya, sebuah legitimasi yang cukup kuat dari negara-negara lain, bahkan ini dari istilahnya blok barat maupun blok timur lengkap seperti itu. Ada dari Rusia, ada dari China, kemudian dari Prancis, dari Inggris, ya, Singapura, Australia, jadi semua negara dari beragam blok sudah mengucapkan, dan saya kira ini masukan sangat penting bagi pendukung 01 dan 03 dan cawapresnya agar dalam tanda petik menerima hasil ya, legowo, sehingga kita bisa move on ke babak berikutnya perjalanan bangsa kita bagaimana membangun. Nah, yang kedua juga ini menjadi semacam afirmasi bahwa beberapa negara ada bahkan lebih dulu setelah hasil quick count diumumkan itu mengucapkan selamat. Artinya apa? Artinya ada pengakuan terhadap ilmu pengetahuan. Ini penting, Mbak. Ya, bukti bahwa peradaban kita selangkah lebih maju dan berikutnya akan melangkah lebih maju lagi ya, bahwa quick count sebagai alat tools untuk mengetahui lebih awal ya pemilu kita, sekaligus mengawal hasil real count KPU yang agaknya sangat lama seperti itu. Ini mungkin otokritik juga bagi penyelenggara agar ke depan tidak lama ya, tidak terlalu berlarut-larut sehingga healingnya jadi repot kita kan.
seperti itu. Jadi ini bentuk legitimasi juga terhadap ilmu pengetahuan, Baik. ya, bahwa di abad seperti sekarang yang sangat maju teknologi semuanya, ya ini membantu kita, ya, membantu mengawal dan seterusnya, sehingga publik juga harus membuka mata dan berpikir lebih jernih saja terhadap semua hal seperti itu. Baik. Jadi kalau misalkan kemarin ada arahan ini curang, ini nggak benar, ya, Baik. di mananya. Bahkan yang menarik kemarin itu kawal pemilu, ya, inisiatif dari organisasi masyarakat sipil untuk mengawal pemilu juga sudah mendeklarasikan Prabowo Gibran sebagai pemenangnya. Baik. Gitu. Jadi menurut saya ya sudahlah gitu kalau saya sudah selesai dengan tahapan seperti ini sih, Mbak. Baik, baik. Nah, Mas Agung, walaupun Ya. tadi ya, memang tadi Mas Agung sudah menyatakan bahwa ini semacam afirmasi dari banyak negara, negara blok timur, blok barat, dan lain-lain. Iya, ada pengakuan, tapi buat banyak publik atau banyak juga yang menilai bahwa dianggap ini kan tidak etis rasanya gitu ya, sudah ucap-ucapan selamat, saling kasih ucapan, sementara penentuan atau penetapan dari KPU belum selesai gitu, Mas. Gimana menjawab ini, Mas? Iya, nah ini yang menurut saya perlu dipisahkan wilayah etis dan tidak etis. Sekarang ini jadi tercampur baur semua Baik. gitu. Karena kan negara-negara yang mengucapkan selamat tadi punya hak prerogatif ataupun otoritas. Mereka punya kedaulatan juga. Kita nggak bisa ngatur. Jangan dulu besok aja atau nggak Baik, mungkin. baik. Itu ini mereka, itu belief mereka, sistem kepercayaan mereka, yang memang harus kita hormati sebagaimana kita dihormati oleh mereka seperti itu. Jadi kalau mereka misalkan biasa dengan quick count, ya kita harus terbuka juga gitu, Baik. bahwa ini loh peradaban dunia gitu Baik, loh, bukan baik. kita puas dengan kemampuan kita, ya, kemudian ya kita seperti katak dalam tempurung kalau Baik, kita hanya baik, mengatakan baik. kita lebih baik, lebih besar dan seterusnya. Nah itu yang nggak bagus ya, Mbak, ya. Jadi menurut saya ya kita harus terbuka, kita harus legowo, ya, memahami bahwa dunia luar udah seperti itu. Baik, baik. Mereka sudah mengirimkan manusia ke Mars, ya, sudah mau menjelajah perjalanan antar galaksi. Baik, Kita baik. masih mau quick count seperti itu. Baik. Nah, Mas, secara hubungan diplomatik ya, artinya kepala Ya, negara, ya. pemimpin negara gitu ya, saling mengucapkan dan saling memberi semangat gitu ya, memberi selamat gitu kepada calon pemimpin kemudian gitu, itu sudah common ya, Mas, hal biasa. Sangat biasa Oke. gitu ya dalam tradisi kita, ya, berkompetisi, apalagi dalam sebuah negara yang demokrasi. Kita ini demokrasi banyak negara, ya, ratusan negara. Jadi ada yang menang, ada yang kalah gitu, dan quick count sebagai salah satu tolak ukur itu juga sangat biasa. Di Indonesia sudah hampir 20 tahun kita menggunakan gitu. Di negara lain bahkan sudah 1 abad lebih. Jadi maksud saya ya kita harus terbiasa dengan hal-hal semacam ini, dan sederhana sebenarnya, kita berkompetisi pasti ada menang dan kalah kan, Mbak. Nah ini yang perlu kita Baik. mulai biasakan lah supaya tidak menjadi hal yang wow gitu ya, dan harus menunggu ya, karena yang ditunggu juga lama banget kan masalahnya. Baik, Kecuali baik. memang bisa lebih cepat mungkin ke depan seperti itu. Mas Agung, melihat bahwa ini Ya. banyak sekali pemimpin negara yang memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto. Artinya mereka melihat sosok figur Prabowo Subianto-nya kah sudah punya hubungan, misalnya sudah punya hubungan pertemanan, atau memang ini memang sebuah hal yang memang ya udah ini hubungan diplomatik antar negara, atau ada hubungan personal tadi? Ya, ini sangkut pautnya dengan hubungan diplomatik Oke. antar negara, ya. Bagaimana kita bisa terus berelasi dengan baik dengan negara-negara sahabat tadi, sehingga ketika mereka melihat ya ada kabar baru bahwa telah terjadi suksesi kepemimpinan di Indonesia secara demokratis dan smooth gitu ya, tanpa gejolak yang terlalu signifikan bila kita bandingkan dengan 2 pemilu sebelumnya. Ini sebuah apresiasi ya, Baik. inisiatif positif bagi kita sebagai sebuah bangsa yang besar, sekaligus beberapa kepala-kepala negara tadi memang punya hubungan yang Oke. cukup erat dengan Pak Prabowo, misalkan ya. Raja Yordania misalkan ya, Ya. pernah, karena Pak Prabowo tinggal lama betul. seperti itu. Kemudian ada Emmanuel Macron, di mana Indonesia Prancis hubungan ya. pertahanan keamanan juga bagus. Kita banyak membeli alat-alat alutsista dari Prancis seperti itu, dan ada India kemudian ngucapin via Twitter ya, kemudian ada yang lewat surat Iya, ya, Turki betul. dan seterusnya. Jadi saya kira ada beragam macam metode pengucapan, itu membuktikan bagaimana besarnya bangsa kita, bagaimana figur Pak Prabowo dihormati dan disegani, sekaligus bahwa
ini pertanda baik buat masyarakat bahwa negara kita memang on the track, on demokrasi, seperti itu, Mbak. Nah, kalimat tadi, bagaimana ucapan-ucapan selamat dari negara-negara besar gitu ya kepada Indonesia. Tadi Mas Agung sudah mengatakan satu kalimat bahwa Indonesia negara besar gitu. Nah, artinya dengan kepemimpinan ke depan Presiden Prabowo Subianto, apakah Indonesia artinya punya semakin optimis terkait hal tersebut, Mas Agung? Wajib optimis, Mbak. Karena apa? Karena semua hal untuk kita maju ada gitu. Tinggal bagaimana energi kolektif kita sebagai bangsa bisa move on. Ya, dalam konteks ini baik pendukung 01, 02, 03 sudah melebur kembali menjadi rakyat Indonesia. Yang jadi soal ketika 01 atau kubu 03 ini masih belum beranjak dalam situasi kompetisi. Ya, seakan-akan pemilu belum selesai, seakan-akan kita berkompetisi terus sepanjang tahun, misalkan 5 tahun nih. Nah, mindset semacam itu yang berbahaya bagi kita dalam membangun seperti itu. Padahal kan baik Pak Prabowo maupun Pak Jokowi sudah mengungkapkan bahwa ini masanya kita bersatu kembali sebagai bangsa. Saya akan merangkul semua unsur. Dalam statement Pak Jokowi, saya akan menjadi jembatan bagi semua. Artinya statement-statement rekonsiliasi, statement-statement pemersatu yang saya kira perlu dikonkretkan juga oleh para pendukung maupun capres-cawapres baik dari kubu 01, 03 untuk lebih maju ya. Karena kan memang di real count KPU yang sudah lebih dari 70% harusnya tidak banyak perubahan angka dan sudah stabil. Harusnya saya berharap sudah ada yang mengucapkan selamat ini dari salah satu paslon. Ya, tapi kan sampai sementara ini belum ada satupun. Atau mungkin saya yang kurang update ya, Mbak. Ya. Mas Agung, saya akan dialog bersama Mas Agung lagi karena tadi negara luar sudah mengakui tapi di dalam negeri belum mengakui karena juga masih ada banyak masalah ke depannya. Saya akan tanya lagi Mas Agung setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama Laporan Pemilu. Wawancara saya bersama Agung Baskoro kami lanjutkan kembali. Tetaplah di Laporan Pemilu. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. 25.000 personil dikerahkan sebagai upaya menjaga persatuan dan kesatuan. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi hanya di Garuda TV. Terima kasih Anda masih bersama Laporan Pemilu. Dialog saya bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Kami lanjutkan kembali. Mas Agung, tadi menarik ya, negara luar itu sudah banyak negara-negara besar dan maju loh, sudah memberikan ucapan kepada Prabowo Subianto. Tapi di dalam sendiri gitu ya, Prabowo belum sama sekali mendapatkan ucapan seperti yang tadi Mas Agung sampaikan. 01 dan 02, itu 03 maksud kami, itu belum. Karena juga tadi kan setelah hasil penetapan 20 Maret nanti sudah jelas gitu ya disampaikan oleh mereka bahwa akan ada gugatan gitu ya ataupun termasuk hak angket gitu. Nah, gimana Mas menghadapi hal ini? Iya, saya kira untuk hasil real count KPU itu satu hal, kemudian hak angket juga hal yang lain. Tapi kita sudah mendapati kan beberapa hasil seperti real count, kemudian ucapan negara-negara sahabat, dan ini merupakan sebuah awalan yang jelas bahwa sementara ini telah unggul pasangan Prabowo Gibran. Nah, saya kira nggak ada salahnya mengucapkan selamat gitu, walaupun nanti ada arahan misalkan melakukan angket ya Mbak ya, karena ini objeknya udah beda lagi. Objeknya siapa? Objeknya adalah kalau angket Presiden Jokowi, bukan pasangan Prabowo Gibran. Seperti itu. Jadi dalam konteks ini ya sudahlah gitu, saya move on aja gitu, karena udah sangat jelas gitu. Apalagi misalkan dari masyarakat sipil ada juga quick count dari teman-teman Muhammadiyah juga menempatkan pasangan Prabowo Gibran menang gitu. Tadi saya ungkapkan juga dari masyarakat sipil ada kawal pemilu yang memang selama ini dikenal independensinya, sudah mendeklarasikan Prabowo Gibran, dan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif itu tidak ada dalam konteks kawal pemilu, dan itu siapapun bisa mengupload ya lembar C1-nya gitu dengan bebas tanpa ada intervensi siapapun gitu. Jadi mau apa lagi gitu. Kalau mau gue ya oke lah, kita hormati, tapi ya kita jadi punya ini dong, punya apa istilahnya penilaian sendiri atas sikap masing-masing pendukungnya, paslonnya, dan
pihak-pihak yang sampai hari ini memang menurut saya masih dalam tanda petik ya, masih belum move on tadi, seperti itu. Oke. Tadi Mas Agung bilang belum move on. Tadi kan Ya. sudah saya sempat tanyakan apakah misalnya tadi di kita gitu di dalam negeri gitu, sementara luar negeri sudah memberikan ucapan selamat, sementara di dalam negeri Mas biasalah kan dalam Ya. budaya kita gitu dianggap belum sah gitu ya, atau kalau belum Ya, bisa ya. memberikan ucapan selamat lah kalau belum ada penetapan. Mungkin karena itu kali Mas kenapa kemudian ucapan selamat tersebut belum diberikan. Boleh saja sih Mbak, tapi kan saya bilangnya ini abad kekinian ya. Oke. Istilahnya peradaban atau kemajuan zaman itu bergerak secara eksponensial gitu loh. Ya kalau ini tidak ada teknologi, tidak ada komunikasi informasi yang sangat dahsyat kemajuannya, nggak apa-apa kita nunggu real count KPU. Tapi ini masalahnya internetnya per detik, timeline itu bergerak terus. Masa iya sama mindsetnya kan gitu. Itu yang buat saya agak gregetan kan gitu. Iya, Kok mindsetnya masih begini, apa karena kalah gitu kan. Nah, kalau menang gimana gitu kan, itu yang maksud saya nggak sehat gitu. Iya. Artinya kalau memang mau konsisten mestinya ya udahlah gitu loh, kita bisa buka babak baru. Bahkan kita udah ngomong harusnya sekarang bagaimana mendesain sistem pemerintahan rekonsiliasi, siapa kabinet yang udah ngomongnya harusnya ke situ arah kita. Nah, sejak hasil quick-count selesai kemudian kita move lagi gitu. Ini kan enggak. Kita ngomongnya ya oke, nggak apa-apa kita bahas angket nggak masalah. Saya oke saja. Yang penting asal semua yang dilampirkan saksi-saksi buktinya jelas, nggak ada masalah. Ini bagian dari proses kita berdemokrasi. Tapi itu objek lain gitu. Karena kan di angket itu objeknya eksekutif. Nah, proses politiknya panjang, proses hukumnya apalagi. Nah, tapi dengan misalkan real count KPU nanti sudah diumumkan, nah saya masih penasaran nih menunggu siapa duluan yang ucap itu atau malah nggak ada. Itu yang saya takutkan. Ini kan bahaya kalau seperti itu. Cara meresponnya Mbak. Iya. Karena tadi Mas, Pilpres kan 14 Februari, sementara menunggu penetapan KPU 20 Maret, sebulan lebih gitu ya, sebulan lebih. Dan ini masih sebentar lagi ke depan. Mungkin tadi yang kita sampaikan Mas, ini zaman peradaban gitu, sudah di peradaban tahun sekian gitu ya, bahwa quick count itu sudah hasil yang memang sudah diakui gitu oleh negara-negara luar gitu ya. Tapi kalau melihat pihak 02 pun ya gitu kan Mas, mereka juga nggak mau euforia gitu. Sementara sebenarnya kultur kita ini sebenarnya masih kayak masih pekewuh gitu, masih nggak enakan gitu ya Mas ya? Ya mungkin ada beberapa masyarakat ya Mbak ya seperti itu. Tapi saya lihat kalau misalkan sekarang demografi kita diwakili secara mayoritas oleh Gen Z dan milenial, mindset paslon-paslonnya juga mestinya mewakili demografi tersebut gitu ya. Melampaui tradisi harusnya seperti itu. Jadi para pendukung di bawah akhirnya bisa healing lebih cepat ya, bisa move on lebih progresif gitu. Nah kalau misalkan dari paslonnya sendiri memang tidak atau belum ada sikap yang mengarah ke sana, wajar dong di bawah lebih keras lagi ya Mbak ya, pertentangannya, perdebatannya, dan sampai hari ini tuh masih saya temukan di kolom-kolom komentar di masing-masing calon-calonnya gitu, atau misalkan di pemberitaan media itu masih banyak tuh yang jawabannya di luar Nurul gitu sekarang. Di atas Fikri gitu-gitulah. Iya, berarti mungkin masih memang harus menunggu walaupun 20 Maret penetapan, masih lama juga sih Mas, ada gugatan MK dan lain-lain ya, dan angket ya gitulah. Artinya masih menunggu sampai Oktober nih Mas, sepertinya sampai pelantikan kayaknya deh. Bisa jadi. Lama Mas. Oke. Mas Agung Baskoro, terima kasih Mas sudah berdiskusi bersama kami di Laporan Pemilu. Terima kasih. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro, selamat sore.